Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada audio pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, saya Miftahul Izi Sulistyo dari kelas B19 dengan NIM 2381130740. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi bagaimana etika berbisnis yang dicontohkan, yang dipraktekkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan materialistis ini, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah dapat menjadi panduan kita untuk menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Mari kita pelajari, kita pahami bersama-sama bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik bisnis sehari-hari. Masuk pada bagian pertama, yaitu kejujuran atau as-siddiq. Kejujuran merupakan nilai dasar yang fundamental dalam setiap transaksi bisnis dan merupakan salah satu prinsip utama dalam etika bisnis menurut Islam. Dalam perspektif Islam, kejujuran tidak sekedar menghindari cuplikan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan tentu akurat. Mengenai apa? Mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan pelanggan. Kejujuran penerapan dalam bisnis dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah transparansi harga, yang kedua deskripsi produk yang akurat, dan yang ketiga komunikasi yang jelas. Pertama, transparansi harga. Bagaimana pengusaha diharapkan untuk mengungkapkan harga sebenarnya tanpa menyembunyikan biaya tambahan yang mungkin ada. Dengan cara ini, konsumen dapat membuat keputusan yang tepat tanpa merasa tertipu dengan biaya tersembunyi yang tidak diungkapkan. Yang kedua, deskripsi bagaimana produk itu akurat. Nah, informasi yang jelas tentang kondisi barang, baik itu maupun bekas, adalah suatu keharusan. Hal ini mencakup cakupan tentang cacat atau kerusakan yang mungkin ada, sehingga calon konsumen atau calon pembeli memiliki pemahaman yang mendalam, yang lengkap tentang apa yang akan mereka beli nantinya. Lalu yang ketiga adalah komunikasi yang jelas. Nah, para pelaku usaha juga wajib dan harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk kebijakan pengembalian, garansi, dan hal-hal lain yang relevan, sehingga pelanggan dapat memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka. Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ketahuilah bahwa kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Nah, dengan menerapkan kejujuran dalam bisnis, pelaku usaha tidak hanya mengikuti ajaran Islam, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan bisnis yang sehat dan beretika tentunya, yang pada gilirannya akan mendatangkan keberkahan dan kepercayaan dari pelanggan. Masuk bagian ketiga, yaitu amanah atau yang sering kita sebut dengan tanggung jawab. Amanah merupakan konsep penting dalam etika berbisnis Islam yang mencakup sikap bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Seorang pengusaha diharapkan untuk menjaga kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk konsumen, partner bisnis, dan karyawan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan bisnis, tetapi juga integritas moral dan etika dalam setiap tindakan. Nah, penerapan amanah dalam bisnis dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut.
Yang pertama yaitu menepati janji, lalu kualitas produk, kemudian etika kerja. Yang pertama, menepati janji. Seorang pengusaha harus memastikan bahwa semua janji yang diberikan kepada konsumen atau partner bisnis ditepati. Memenuhi janji menciptakan kepercayaan dan membangun reputasi baik di mata pelanggan dan rekan bisnis. Masuk yang kedua, yaitu kualitas produk. Pengusaha berkewajiban untuk menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang dijanjikan. Ini mencakup pemenuhan spesifikasi produk dan jaminan kualitas, sehingga konsumen merasa puas dengan pembelian mereka. Yang ketiga, etika kerja. Dalam menjalankan bisnis, penting untuk bertindak dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Hal ini termasuk menghindari praktik bisnis yang curang. Berkompetisi secara sehat dan menghormati hak-hak karyawan. Nah, konsep amanah ini sangat ditekankan dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Penerapan prinsip amanah tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang beretika, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan keberhasilan dalam usaha. Dengan menjunjung tinggi amanah, pengusaha dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan semua pemangku kepentingan, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kemudian masuk poin yang ketiga, yaitu larangan riba. Riba yang diartikan sebagai bunga atau keuntungan yang berlebihan dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil di dalam dunia Islam. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa setiap transaksi bisnis haruslah dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, bukan berdasarkan eksploitasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam sudut pandang dunia Islam, riba menciptakan ketidakadilan sosial dan memicu kesenjangan ekonomi. Hal ini akan berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa aspek penting terkait larangan riba adalah keberanian dalam meminjam dan meminjamkan. Dalam Islam, transaksi pinjam meminjam seharusnya dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan tanpa adanya penambahan bunga yang merugikan salah satu pihak. Hal ini mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi, di mana kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat yang adil dan yang saling menguntungkan. Alternatif pembiayaan syariah. Untuk menghindari praktik riba, Islam mendorong penggunaan sistem pembiayaan yang sesuai dengan syariat. Beberapa metode yang dianjurkan meliputi: yang pertama, murabahah, yang kedua ijarah, yang ketiga musyarakah. Yang pertama, murabahah, jual beli di mana penjual mengungkapkan biaya pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Kedua, ijarah, sistem sewa, di mana pihak penyewa membayar sewa untuk penggunaan aset tanpa ada beban bunga. Ketiga, musyarakah, kemitraan di mana kedua pihak berkontribusi dalam modal dan berbagai keuntungan berdasarkan kesepakatan. Nah, larangan terhadap riba tidak hanya ditujukan untuk menghindari praktik yang merugikan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mencegah kesenjangan sosial. Dengan menghindari riba dan menerapkan sistem keuntungan syariah yang adil,
pelaku bisnis dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu membangun lingkungan bisnis yang sehat, di mana semua pihak mendapatkan keuntungan yang fair dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Aspek yang keempat yaitu timbangan dan ukuran yang adil. Islam mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam setiap transaksi, termasuk dalam hal timbangan dan ukuran. Praktik yang tidak jujur dalam hal ini seperti penipuan dalam ukuran dan timbangan tidak hanya dilarang, tetapi juga dapat merusak reputasi bisnis secara signifikan. Nah, dalam konteks berbisnis, keadilan dalam timbangan dan ukuran mencerminkan integritas dan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Nah, ada beberapa praktik yang harus dihindari. Yang pertama adalah penipuan ukuran, yang kedua kecurangan dalam kualitas. Yang pertama penipuan ukuran. Menggunakan alat timbangan atau ukuran yang tidak akurat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya didapat adalah sebuah tindakan curang yang dapat merugikan konsumen. Misalnya, menimbang barang dengan timbangan yang tidak terkalibrasi dengan baik untuk memberikan jumlah yang lebih sedikit daripada yang seharusnya. Lalu, kecurangan dalam kualitas. Para pedagang atau pebisnis menyediakan barang yang kualitasnya lebih rendah dari yang dijanjikan atau dijelaskan juga merupakan sebuah praktik yang dilakukan yang harus dihindari. Konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan dan standar yang telah dijanjikan oleh penjual. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan curang dalam timbangan dan ukuran akan mendatangkan keburukan, baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam timbangan dan ukuran, pengusaha atau pebisnis tidak hanya melindungi hak-hak konsumennya, tetapi nantinya juga akan membangun sebuah kepercayaan dan sebuah reputasi yang tinggi, yang baik, yang bagus di pasar. Nah, keadilan dalam transaksi bisnis menjadi sebuah fondasi yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan bisnis yang etis, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain atau salah satu pihak. 5. Persaingan sehat dan menghindari monopoli. Islam sangat mendorong persaingan yang sehat di antara pelaku bisnis. Persaingan yang adil bukan hanya bermanfaat bagi para pengusaha, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan pada konsumen. Dengan adanya persaingan, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan dapat memilih produk atau layanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, ada beberapa praktik yang harus dihindari dalam berbisnis untuk memastikan bahwa persaingan tetap sehat. Di antaranya monopoli. Persaingan tidak sehat. Monopoli atau praktik monopoli ini di mana salah satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pasar secara dominan atau penuh untuk menaikkan harga secara tidak adil, sangat merugikan konsumen. Monopoli menciptakan ketidakadilan karena konsumen tidak memiliki alternatif lain dan terpaksa membeli produk dengan harga yang lebih tinggi.
Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, sehingga praktik monopoli tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam ini. Persaingan tidak sehat. Nah, tindakan menggunakan cara-cara curang untuk mengalahkan pesaing atau kontributor lain seperti menyebarkan informasi negatif, informasi palsu tentang pesaing atau menipu konsumen mengenai produk pesaing tersebut juga merupakan sebuah praktik yang harus dihindari. Tindakan semacam ini merusak integritas bisnis dan menciptakan suasana yang tidak sehat di lingkungan bisnis atau pasar. Dengan menjunjung tinggi prinsip persaingan yang sehat, para pelaku bisnis tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan layanan, tetapi juga menciptakan sebuah lingkungan atau ekosistem bisnis yang lebih transparan dan berkeadilan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen, serta untuk menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan. Islam mengajarkan bahwa keberkahan dalam bisnis akan tercapai ketika semua pihak berperan secara adil dan bertanggung jawab dalam berkompetisi. Masuk poin yang keenam, yaitu kepedulian sosial dan berbagai keuntungan dalam Islam. Dalam Islam, bisnis tidak hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh atau didapat, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Etika berbisnis yang baik mencakup tanggung jawab sosial yang luas, di mana pelaku usaha berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek yang dapat diambil dalam konteks ini adalah yang pertama, zakat. Mengeluarkan zakat dari hasil usaha merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Tentunya, zakat berfungsi untuk membantu mereka yang kurang mampu dan membersihkan harta dari pengaruh yang tidak baik. Melalui zakat, pelaku usaha dapat berkontribusi secara langsung dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga merupakan cara untuk memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian antar sesama umat Islam. Selain zakat, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah nama lain dari pelaku zakat. Usaha juga dapat melaksanakan program-program Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR yang bermanfaat bagi masyarakat. CSR memiliki program-program yang banyak. Program-program ini bisa berupa inisiatif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya mengejar sebuah keuntungan semata, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan. Kepedulian sosial dalam bisnis diharapkan dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, serta menciptakan citra yang baik atau positif bagi perusahaan dengan menunjukkan bahwa bisnis mereka tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga dampak sosial yang positif. Nah, pelaku usaha dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat reputasi perusahaan di mata publik. Dengan demikian, bisnis yang beretika tidak hanya akan mendatangkan keberkahan dalam usaha, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Alhamdulillah, sudah di penghujung pada materi ini. Saya akan mencoba untuk memberikan sebuah kesimpulan singkat dari materi-materi yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, etika dalam berbisnis menurut Islam memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkah dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, larangan riba, keadilan dalam timbangan dan ukuran,
persaingan sehat, serta kepedulian sosial. Nah, pengusaha muslim dapat membangun bisnis yang beretika dan dapat diterima dalam pandangan masyarakat dan agama. Penerapan etika bisnis yang baik tidak hanya akan mendatangkan keberkahan dalam usaha, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan produktif. Dalam dunia bisnis, penerapan etika yang kuat merupakan fondasi penting untuk mencapai sebuah kesuksesan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip dalam berbisnis menurut Islam seperti kejujuran, amanah, transparansi harga, dan deskripsi produk yang akurat memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku usaha. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, diharapkan pengusaha tidak hanya dapat membangun reputasi yang baik, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan terus belajar dan beradaptasi, maka mereka dapat memulai usaha dengan lebih percaya diri dan etis sehingga mampu menciptakan bisnis yang tidak hanya sukses tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih.